Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Reinkarnasi Pembunuh Terhebat part kelima. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Buat kalian juga yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu. Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini kita diperlihatkan Raon yang berhenti berlari. Ia kelelahan karena memaksakan diri. Menurutnya hal ini membantu perkembangan Ring of Fire tersebut. Tubuhnya juga berkembang berkat status window yang ia miliki. Ia merasa jika dirinya terus berlatih maka akan menjadi lebih hebat. Tiba-tiba stat window muncul di hadapannya. Ia diperlihatkan bahwa statnya telah meningkat. Roh biru pun merasa terheran-heran melihat stat Raon yang meningkat. Ia berkata, kenapa Raon mendapatkan ekstra stat? Raon yang melihat stat window sangatlah terkejut. Ia merasa tak mungkin hal ini terjadi. Lalu setelah itu seluruh kadet pun berkumpul. Rimmer yang memimpin berkata bahwa mereka semua telah melakukannya dengan bagus dan akan mengakhiri tes tersebut. Ia akan mengeliminasi seperempat dari seluruh jumlah kadet. Sebagian kadet tampak tidak senang dengan keputusan Rimmer. Banyak dari mereka yang memaksa berlari kencang karena takut terbuang. Rimmer pun berkata bahwa tidak mungkin dirinya langsung mengeliminasi banyak kadet di tes pertama ini. Ia juga berkata bahwa jika mereka terus berlatih seperti ini, maka kebanyakan dari mereka akan dieliminasi. Tampak seluruh kadet pun terdiam. Mereka ketakutan mendengar omongan dari Rimmer. Rimmer melanjutkan omongannya. Jelas ia menyuruh seluruh kadet berlari sekuat tenaga. Namun hanya satu oranglah yang melakukannya dan ada pula satu orang yang curang menggunakan aura. Rimmer juga berkata sebenarnya ia tak peduli apapun yang dilakukan para kadet karena yang mengikuti tes ini bukanlah dirinya. Dan ia berkata bahwa para kadet tidak akan gagal jika mereka mengikuti instruksi darinya. Dan hal tersebut tidaklah mudah. Di hadapan seluruh kadet, Rimmer berkata bahwa seluruh kadet menjadi train sementara mulai sekarang. Dan mereka akan lolos menjadi train sungguhan jika lolos ujian dalam waktu 6 bulan. Rimmer pun berencana untuk memilih train terbaik tetapi tidak akan membuat sistem perankingan. Sesudah itu Rimmer mempersilahkan seluruh kadet untuk ke penginapan yang telah disiapkan oleh keluarga Zigguard dan ia memberitahu bahwa ada tempat pelatihan indoor bagi mereka. Dan setelah itu para kadet pun bubar. Tampak Rimmer langsung menemui Glenn yang sedang berada di hutan camp pelatihan. Rimmer berkata kepada Glenn, ternyata Glenn sudah datang dan menunggunya. Lalu Glenn bertanya kepada Rimmer tentang bagaimana hasil ujian pertama ini. Rimmer menjawab Glenn dengan santai. Ia berkata bahwa Glenn seharusnya tak menanyakan itu kepadanya dan seharusnya Glenn melihat semuanya yang terjadi. Lalu Rimmer menjelaskan penilaiannya kepada Glenn, diawali dari Buren dan Ronan. Mereka berdua memiliki kemampuan terbaik dan anak-anak lainnya juga potensial menurutnya dan memiliki potensi menjadi pilar dari keluarga Zigguard di masa depan. Dan ia berkata bahwa ia tak dapat melihat Rowan dan bahkan Rimmer tak mengerti bagaimana Rowan dapat berlari sampai akhir padahal stamina Rowan sudah habis. Glenn pun berkata tidak dapat menilai seseorang karena pusat energinya rusak. Dan saat itulah ia merasa setiap hari sangatlah membosankan. Tapi menurut Rimmer pelatihan ini cukup menarik baginya. Lalu Glenn pun meninggalkan Rimmer. Ia berkata bahwa menjadi instruksi pelatihan adalah kemauannya. Maka Rimmer harus tetap fokus pada pekerjaannya.
Lalu Rimmer menjawab Glenn tentu saja ia akan fokus dengan pekerjaannya. Lagi pula Rimmer akan mempercayakan masa depannya pada salah satu kadet tersebut. Sambil meninggalkan Rimmer, Glenn pun berkata bahwa kejadian seperti Raon adalah sebuah kebetulan dan susah bagi Raon untuk menjadi seorang warrior. Rimmer tampak tersenyum mendengar omongan Glenn. Ia merasa ternyata Glenn sadar bahwa kemampuan Rowan bukanlah sebuah masalah. Sementara itu, Raon yang merasa latihan rutin sudah selesai, ia ingin kembali menuju lapangan latihan. Tampak tiga kadet tidak suka dengan Raon. Menurut mereka, dari kabar yang beredar, Raon memiliki penyakit yang cukup parah dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa kecuali Raon menggunakan trik tertentu. Lalu Crane berkata bahwa ini gara-gara eliksir yang diberikan dari kakek Sain kepadanya. Lalu kedua kadet sangat kaget mendengar kakek Sain memberikan eliksir kepada Raon. Mereka mengambil kesimpulan di mana Raon dapat tahan berlari karena kekuatan eliksir dan berpura-pura berbakat dengan cara berlari sampai selesai. Lalu Crane mengajak kedua kadet tersebut untuk memberi pelajaran kepada Raon. Kita diperlihatkan Raon sedang didorong hingga terjatuh. Raon yang tengah duduk bertanya kepada Crane mengapa ia melakukan itu kepadanya. Lalu mereka bertiga mengatai Raon. Raon adalah orang yang terbuang dan berani-beraninya menyalahgunakan kekuatan eliksir yang ia dapat. Dan mereka menuduh Raon tidak akan dapat bertahan lari tanpa eliksir tersebut. Mereka mengatai Raon seorang pengecut dari keturunan yang terbuang dari keluarga utama Sighart. Raon yang sedang duduk merasa semua omongan mereka sangat tak masuk akal. Tampak mereka bertiga ingin menghajar Raon, tetapi mereka beralasan membawa Raon ke hutan camp pelatihan hanya untuk mengobrol dengannya. Tetapi mereka memperagakan seperti orang pemanasan ingin tawuran. Crane yang memimpin gerakan tersebut berkata pada Raon untuk tidak perlu khawatir karena hal seperti ini sudah sering terjadi. Lalu Crane melepaskan pukulannya dan berkata, "Mari bicara satu sama lain." Karena tak ada pergerakan, Roh Biru merasa bahwa Raon menahan diri di saat ia diperlakukan tidak baik. Roh Biru pun tampak agak kesal kepada Raon. Tiba-tiba Raon dapat menghindar dari pukulan Crane dan melesatkan pukulannya ke pipi Crane. Kedua teman Crane kaget melihat aksi Raon. Lalu Raon berkata, "Obrolan, kau benar, obrolan dengan tinjuan." Raut wajah Raon tampak berbeda kali ini dari sebelum-sebelumnya. Lalu Raon menghabisi yang lainnya. Roh Biru tersebut takjub melihat Raon yang menghabisi mereka bertiga sekaligus. Menurutnya ini pemandangan yang luar biasa. Lalu kedua teman Crane berkata kepada Raon untuk berhenti menyerang mereka dan susah untuk mereka bernafas. Crane yang telah babak belur mengakui kesalahan mereka dan meminta Raon untuk berhenti. Lalu Raon berkata kepada Crane sebelum ia menyelesaikan semuanya, ia ingin bertanya satu hal. Raon bertanya kepada Crane siapa yang memancing mereka untuk melakukan perbuatan ini. Apakah mereka dipengaruhi oleh Buren? Crane tampak kaget mendengar perkataan Raon. Lalu ia berkata bahwa mereka melakukan ini tanpa sepengetahuannya dan Buren tidak ada hubungannya dengan mereka bertiga. Mendengar jawaban Crane, Raon tak menyangka bahwa Buren tidak ada hubungannya dengan mereka. Walau ia rasa Buren tampak sangat tidak suka dengannya. Raon pun berkata kepada Crane bahwa apakah ia akan mengadu pada teman sekelas tentang obrolan mereka ini. Crane yang ketakutan menjawab bahwa ia takkan mengadu ke siapapun. Lalu Raon dengan wajah yang garang dengan penuh kekejaman menjambak Crane. Crane tampak menahan sakit dan ketakutan kepada Raon. Raon berkata jika Crane tak ingin lagi mengobrol dengannya besok, maka lakukan yang terbaik untuk menghindari dirinya. Saking takutnya, Crane menjawab bahwa ia juga takkan menginjak bayangan Raon. Lalu ia mengakui bahwa ini adalah kesalahan mereka bertiga.
Lalu Raon berkata jika mereka sudah memahami apa yang dimaksud dirinya maka mereka boleh pergi. Mereka bertiga pun berlari meninggalkan Raon sendirian di hutan camp pelatihan. Dan ternyata aksi Raon tersebut dipantau oleh Rimmer dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik pohon. Rimmer yang menyaksikan Raon 3 lawan 1 sangat takjub melihat Raon. Ia seperti melihat Glenn ketika usianya masih muda. Menurutnya, darah keturunan tidak dapat berbohong. Raon memiliki bakat martial art, bahkan yang tidak diketahui dan tersembunyi di antara bakat-bakat terhebat. Ia juga seperti tak sabar menantikan aksi Raon Sieghart lainnya. Setibanya Raon di tempat peristirahatan, tiba-tiba stat window menunjukkan bahwa kekuatannya bertambah. Roh biru pun kaget melihat stat window tersebut. Ia heran karena Raon mendapatkan poin hanya dengan memuaskan King of Essence. Menurutnya ini sangatlah absurd. Lalu Raon berkata bahwa dia juga tak tahu. Roh biru pun berkata bahwa ia tak pernah mencoba sistem ini pada orang lain. Raon hanya bertanya, apakah benar yang disebutkan oleh roh biru tersebut? Lalu roh biru mengatakan bahwa Raon adalah bocah yang tak tahu terima kasih. Lalu roh biru mengajak Raon untuk taruhan. Jika Raon menang maka ia akan memberi Raon stat point. Tetapi jika Raon kalah maka Raon harus menyerahkan tubuhnya ke roh biru tersebut. Lalu Raon bertanya tentang taruhan yang dimaksud roh biru. Ia bertanya tentang posisi pertama pada tes untuk menjadi train resmi yang disebutkan oleh Rimmer. Lalu roh biru menjawab yang dimaksud Raon benar. Jadi hasil taruhannya jelas. Lalu Raon bertanya tentang trade acak kepada dirinya. Roh biru menjawab jika Raon menang taruhan makan King of Essence akan memberikan trade secara acak dengan menyesuaikan keadaan Raon. Lalu ia bertanya tentang mendapatkan poin Emotion of Ward jika ia gagal memenangkan taruhan. Roh biru tersebut menjelaskan bahwa Raon akan mendapatkan Emotion of Ward yang dimiliki King of Essence dan yang diberikan kepada Raon itu tidak ada apa-apanya. Jika terus-terusan diberi Emotion of Ward maka Raon tak dapat mengontrol emosinya lagi, tidak peduli seberapa kuat willpower milik Raon. Setelah mendengarkan penjelasan syarat dari taruhan mereka, Raon merasa taruhan tersebut tidaklah berat. Raon pun menyetujui taruhan mereka. Dengan raut wajah jahat, roh biru senang karena Raon menerima taruhan darinya. Menurutnya ini sebuah keberuntungan untuknya. Lalu Raon berpikir jika ia menggunakan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, maka dirinya takkan pernah kalah. Keesokan harinya di camp pelatihan lanjutan, tampak para kadet sedang kelelahan karena habis berlari keliling lapangan. Lalu tampak Rimmer sedang memberikan instruksi kepada para kadet. Ia menjelaskan sebuah gerakan yang disebut sebagai horse riding, gerakan dasar semua martial art, dan ini adalah latihan yang harus dilakukan semua orang. Ia berkata pada seluruh kadet untuk menahan posisi mereka sampai disuruh berhenti olehnya, dan dirinya pun ingin tidur siang. Sementara itu tampak para kadet kesusahan menahan posisi horse riding. Tampak salah satu dari kadet berkata bahwa latihan kali ini terlalu sulit, ia tak dapat melakukannya lagi, dan ia berkata kapan akan mempelajari swordsmanship. Lalu salah satu dari mereka berkata untuk melupakan tentang itu. Di sisi lain hanya mereka disuruh berlari dan melakukan sikap horse riding. Ada juga yang menyuruh mereka untuk berhenti mengeluh dan tetap melakukan latihan dasar. Tanpa itu swordsmanship mereka akan tumpul. Raon heran melihat sebagian orang-orang pergi meninggalkan tempat latihan. Roh biru berkata pada Raon mereka akan melakukan swordsmanship dan bertanya pada Raon apakah dirinya tak mau ikut. Raon juga pergi ke suatu tempat dan menjawab bahwa ia tak membutuhkan itu sekarang.
Menurutnya melatih swordsmanship dengan skill yang jelek hanya membuang waktu sia-sia, dan yang diperlukannya sekarang bukanlah pedang. Dan saat ini menurutnya fisiknya jauh lebih buruk dibanding dengan yang lain karena penyumbatan aura dingin. Hal yang paling penting bagi Raon sekarang adalah latihan dasar. Ia akan fokus memperkuat tubuhnya. Tampak Raon sedang berada di dalam ruangan olah tubuh. Ia tetap berlatih untuk menambah kekuatan fisiknya. Sementara itu di kejauhan ada seseorang yang mengintip Raon. Orang tersebut adalah Runan. Ia berkata bahwa Raon berkembang dengan cepat dan beratnya pun meningkat. Runan pernah mendengar bahwa Raon sedang sakit, tapi beban yang diangkatnya saat latihan selalu meningkat. Menurutnya Raon sangat tidak masuk akal. Ia selalu menambah beban angkatnya 10 kg tiap harinya. Dan menurutnya itu apa karena posturnya yang berbeda. Bagaimana seorang Raon yang penyakitan dapat konsisten melakukan semuanya? Tampak Runan mendekati Raon. Raon bertanya pada Runan kenapa ia ada di sini. Lalu akhirnya part kelima pun selesai. Sampai sini dulu sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Bang Kim gak bosen-bosen buat ngingetin kalian semua. Bagi yang belum subrek silahkan di subrek terlebih dahulu. Dan tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.